Dari Jalan Darung Bawang kilometer 13 Pulang Pisau. Inilah 94,1 FM Radio Informasi dan Hiburan. 94.1 MHz H2 FM, Radio Informasi dan Hiburan.
H2, kami dari H2. Jangan lupa selalu dengarkan Radio H2 FM 94,1 MHz. Radionya orang buang pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar H2 dimanapun Anda berada. Untuk pertama kalinya ya Risa tampil di channel YouTube Radio H2 FM. Nah kali ini Risa berkesempatan untuk mengisi program rubrik kesehatan ya. Tentunya kita akan berbagi nih seputar informasi-informasi kesehatan untuk para pendengar yang mungkin lagi nggak enak badan ataupun ada yang baru sehat juga ya alhamdulillah. Karena memang lagi musimnya lagi demam ya, sakit tenggorokan, pilek, flu, batuk ya. Lagi musimnya nggak cuman orang tua ya, tapi juga itu ya merembet ke anak-anak, bayi, balita juga sekarang lagi musimnya flu ya, batuk juga. Tapi yang pasti semoga cepat sehat biar bisa kembali ceria seperti biasanya ya. Dan tentunya nggak cuman informasi terkait kesehatan juga, Risa juga akan mengisi program dengan lagu-lagu dangdut ya, koleksi terbaik dari H2F. Nah untuk pendengar H2 FM tetap stay tune aja karena Risa akan hadir selama 1 jam ke depan. Cicipi patah hati sering aku alami, terbiasa ku hidup sendiri. Pernah gagal tapi aku tak henti, aku tegar dan coba bangkit lagi. Cinta hilang pastikan kembali, sebab tulus itulah yang abadi. Karena hidup ini tuh dijalani, bukan untuk sekedar dilamuni. Percayalah nanti kita temui sesuatu yang abadi. Bahagia nanti pastikan datang untuk orang yang baik dan penyayang. Yang telah pergi biarkan dia hilang, Tuhan bilang yang baik segera datang. Pernah gagal tapi aku tak henti, aku tegar dan coba bangkit lagi. Cinta hilang pastikan kembali, sebab tulus itulah yang abadi. Karena hidup ini tuh dijalani, bukan untuk sekedar dilamuni. Percayalah nanti kita temui sesuatu yang abadi. Bahagia nanti pastikan datang untuk orang yang baik dan penyayang. Yang telah pergi biarkan dia hilang, Tuhan bilang yang baik segera datang. Karena hidup ini tuh dijalani, bukan untuk sekedar dilamuni. Percayalah nanti kita temui sesuatu yang abadi. Bahagia nanti pastikan datang untuk orang yang baik dan penyayang. Yang telah pergi biarkan dia hilang, Tuhan bilang yang baik segera datang.
94,1 MHz H2 FM, Radio Informasi dan Hiburan. Yang baik segera datang ya dari Siti Liza, begitu juga dengan demam, dengan sakit ya. Habis kita demam insya Allah ya akan membaik juga demamnya, semoga. Buat Anda yang mungkin lagi kurang enak badan, semoga cepat sehat aja karena memang lagi musimnya nih ya. Demam, flu, pilek, batuk, meriang, sakit tenggorokan, gatal tenggorokan gitulah ya, memang lagi musimnya, nggak apa-apa. Yang pasti tetap jaga kesehatan, pola hidup sehat ya, makan makanan yang sehat juga. Ingat, sehat nggak mahal ya, yang penting niat, yang penting dikerjakan gitu ya. Baik, untuk pendengar channel kita pada kesempatan kali ini Risa akan sedikit membahas mengenai jenis-jenis demam ya. Jenis-jenis demam yang perlu kita ketahui karena beda orang juga beda ya demamnya gitu ya. Dan di sini juga ada berbagai macam demam. Nah, pertama kita kenali dulu nih ya. Demam itu adalah kondisi di mana suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya. Ini merupakan kondisi yang wajar karena tubuh sedang melawan peradangan dari infeksi yang masuk ke tubuh. Melansir Medical News Today, demam bisa sembuh dengan sendirinya. Namun jika suhu tubuh naik terlalu tinggi, ada kemungkinan itu merupakan gejala awal dari infeksi parah dan memerlukan perawatan medis. Biasanya gejala awal demam seperti menggigil, keringat, tidak nafsu makan, dehidrasi, malas, hingga sulit berkonsentrasi. Demam dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi radang tenggorokan, flu, paru-paru basah, cacar air, bahkan yang terbaru yakni COVID-19. Selanjutnya, terbakar sinar matahari, sengatan panas karena suhu lingkungan yang terlalu tinggi, atau olahraga berat yang berlebihan. Kemudian bisa juga penyalahgunaan amfetamin. Silikolis yaitu jenis penyakit paru-paru yang disebabkan oleh paparan debu silika berkepanjangan. Nah, jadi paparan debu juga bisa membuat kita demam ya. Nah, dalam penelitian, dokter membagi demam berdasarkan berapa lama dan seberapa tinggi. Durasi atau berapa lama nih? Berdasarkan durasinya, demam dibagi menjadi 3. Ada demam akut, yaitu jika berlangsung di bawah 7 hari ya. Di bawah 7 hari itu demam akut namanya. Kemudian demam subakut, jika berlangsung hingga 14 hari. Kemudian demam kronis atau persisten, jika berlangsung lebih dari 14 hari. Sedangkan demam yang berlangsung hingga berminggu-minggu itu disebut sebagai demam yang tidak diketahui asalnya. Kemudian seberapa tinggi suhunya? Nih, kebanyakan ahli menganggap bahwa seseorang akan dikatakan demam jika suhu 100,4 derajat F atau 38 derajat Celcius untuk orang dewasa dan 99,5 F atau 37,5 derajat Celcius untuk anak-anak. Jika suhu tubuh seseorang naik hingga mencapai bahkan di atas 106 derajat F atau 41,1 derajat Celcius, ini kemungkinan adalah hiperpireksia yang jika tidak ada pengobatan lebih lanjut itu bisa menyebabkan komplikasi. Selain itu, dilansir dari Medicine.net, berikut 5 jenis demam yang diukur berdasarkan berapa lama demam bertahan dan seberapa tinggi suhu badan. Ada 5 ya. Yang pertama ada demam intermittent. Demam dengan suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam 1 hari. Ini jadi demamnya cuma 1 hari dan itu yang awalnya dari 38 itu turun ke jadi normal ya. Itu namanya demam intermittent. Kemudian yang kedua, mau setia oke, gak setia oke. Aku bodoh amat, yang mau diriku banyak. Mau baik oke, mau naik pun oke. ya pendengar H2FM, tadi kayak menghilang gitu ya jenis-jenis demamnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi kita udah tahu ada beberapa jenis demam ya. Ada jenis demam akut ya, yang mana kurang dari 7 hari, kemudian subakut di bawah 14 hari, dan kemudian tadi demam kronis ya, itu di atas 14 hari. Itu memerlukan penanganan medis ya. Jadi kita langsung aja nih pendengar channel ya, kita ke
pertolongan pertama nih ya untuk demam balita. Apa aja sih yang harus dilakukan orang tua ya saat anak atau balitanya demam? Nah, tentunya kita harus ketahui dulu ya bahwa cuaca yang tidak menentu terkadang membuat banyak penyakit berdatangan. Salah satu yang tidak bisa dihindari yakni demam tadi ya. Demam merupakan respon tubuh untuk melawan infeksi yang datang dari luar tubuh. Sehingga hal ini wajar terjadi, apalagi pada anak-anak. Demam pada anak memang bisa membuat orang tua khawatir, ditambah lagi dengan tingkah anak yang menjadi lebih rewel. Nah, lalu apa aja sih yang harus orang tua lakukan ketika anak ataupun bayi balitanya terserang demam? Berikut nih. Yang pertama, beri banyak air putih agar tetap terhidrasi. Kemudian yang kedua, berikan ibuprofen dengan rekomendasi dokter ya. Yang ketiga, jangan menggunakan air dingin untuk menurunkan demam. Jangan dikompres menggunakan air dingin ya untuk menurunkan demam. Nah, untuk menurunkan demam itu kompresnya pakai air hangat ya, biar demamnya cepat reda. Kemudian pasangkan pakaian yang ringan dan tutupi dengan selimut tipis ya. Jadi jangan ditutupi full pakai pakaian tebal, jangan. Katanya biar anaknya cepat keringetan, cepat sembuh. Enggak ya, malah sebaliknya ya. Pakai selimut yang tipis tapi tetap harus kayak full ya. Enggak full juga sih. Yang penting pakai baju lengan panjang, pakai celana ya. Kemudian selimut tipis aja, jangan tebal-tebal ya. Insya Allah nanti keringatan juga ke anaknya ya. Kemudian selanjutnya biarkan anak memakan apa yang ia inginkan dan jangan memaksakan apa yang tidak ia suka. Nah, setelah Risa punya anak, Risa juga baru tahu ya bahwa bayi balita pun sama seperti kita orang dewasa ya, bahwa selera makannya pun berubah ya. Ada kadang pengen sesuatu ya, walaupun bayi balita ataupun anak-anak susah untuk bilang mau makan apa gitu ya. Setidaknya kalau dia mau makan itu udah kasih aja selagi aman, selagi ada gizinya ya. Jangan memaksakan apa yang tidak suka ya, karena kita juga orang dewasa seperti itu ya. Kalau tidak mau, kalau nggak mood, lagi nggak kepengen ya, kita nggak bakalan bisa maksa itu ya untuk masuk ke perut kita. Jadi anak-anak juga seperti itu. Kemudian yang terakhir, pastikan anak istirahat dengan cukup ya. Nah, pendengar H2, demam adalah penyakit yang tidak bisa dihindari, sehingga ketika anak demam, sebagai orang tua kita harus sabar ya, jangan panik ya. Kemudian temani anak hingga demam mereda dan membuat anak merasa nyaman selalu. Jadi kita harus selalu sabar, ingat kuncinya adalah sabar, tapi tetap berusaha ya biar demam anak mereda dan anak baik-baik aja ya. Di sini juga kita lanjut ya, dilansir dari WebMD, perlu penanganan lebih lanjut jika anak ataupun bayi balita Anda mengalami kondisi-kondisi seperti ini nih. Ketahui juga ya, perhatikan juga anak ya kalau demamnya ada kayak kondisi seperti ini. Yang pertama, untuk bayi yang berusia kurang dari 3 bulan memiliki suhu badan 100,4 F atau lebih tinggi. Kemudian bayi berusia 3 bulan hingga 3 tahun memiliki suhu badan 102 F atau lebih dan mengalami demam lebih dari 1 hari. Kemudian anak mengalami demam tinggi selama 24 jam bahkan lebih tanpa turun ke normal ya. Kemudian titik lunak pada tulang tengkorak menonjol. Anak muntah berulang kali hingga diare berat berkepanjangan. Anak dengan tanda-tanda dehidrasi seperti popok tidak basah atau kencing lebih sedikit, tidak keluar air mata ketika menangis, dan mulut kering atau selaput lendir, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian anak demam hingga kejang, dan yang terakhir mengalami ruam. Nah, ini perlu penanganan medis ya pendengar H2. Perlu penanganan medis kalau demamnya disertai beberapa kondisi seperti tadi. Selain itu, penanganan yang lebih darurat ya, itu tadi ke pihak medis ya, ke rumah sakit ataupun ke puskesmas ya, itu wajib kalau udah mengalami tanda-tanda seperti itu ya. Atau juga yang lebih penting kalau demamnya sampai kondisi seperti ini ya, tidak respon sama sekali, kesulitan bernafas, bibir dan kulit membiru, bahkan itu tadi kejang. Nah, itu benar-benar harus ataupun segera kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut ya. Baik pendengar H2 ya, itu tadi seputar demam, gak cuman bayi balita tapi kita juga orang tua ya. Kalau udah sampai diare berkepanjangan ya, dehidrasi juga, nah itu juga perlu penanganan medis. Baik, untuk tips kesehatan lainnya nanti ya kita jeda sejenak. Beberapa lagu dangdut untuk Anda, selamat mendengarkan.
Aku bodoh amat, yang mau diriku banyak. Mau baik oke, mau nakal pun oke. Aku gak peduli, ku hanya mau yang pasti. Mau pergi silakan, mau datang silakan, asal jangan main belakang. Mau cuek silakan, enggak cuek silakan, asal jangan kau permainkan. Aku mah santuy, santai aja cuy. Kau enggak perlu repot gombalin aku cuy. Aku mah santuy, santai aja cuy. Kau enggak perlu repot ngurusin aku cuy. Mau setia oke, gak setia oke. Aku bodoh amat, yang mau diriku banyak. Mau baik oke, mau nakal pun oke. Aku gak peduli, ku hanya mau yang pasti. Mau pergi silakan, mau datang silakan, asal jangan main belakang. Mau cuek silakan, enggak cuek silakan, asal jangan kau permainkan. Aku mah santuy, santai aja cuy. Kau enggak perlu repot gombalin aku cuy. Aku mah santuy, santai aja cuy. Kau enggak perlu repot ngurusin aku cuy. Santai aja cuy. Mau pergi silakan, silakan. Mau datang silakan, silakan. Mau cuek silakan, silakan. Enggak cuek silakan, silakan. Aku mah santuy, santai aja cuy. Kau enggak perlu repot gombalin aku cuy. Aku mah santuy, santai aja cuy. Kau enggak perlu repot ngurusin aku cuy.
94,1 MHz H2 FM, Radio Informasi dan Hiburan. Berat ku melawan sepi, sulit ku terbawa angan sepi yang selalu buatku rindu, angan yang tertuju padamu. Satu hal yang bisa kita lakukan, saling percaya dan saling menjaga, agar kita selalu tetap bersama, walau raga tak menyatu denganmu. Saat ini kita terpisah, terpisah jarak dan waktu. Keadaan yang membuat kita tak bisa menyatu. Ku ingin tangan kita tak saling melepaskan. Ku ingin raga kita selalu bersama. Tetapi saat ini kita terpisah, terpisah jarak dan waktu. Saat ini kita terpisah, terpisah jarak dan waktu. Keadaan yang membuat kita tak bisa menyatu. Aku ingin tangan kita tak saling melepaskan. Aku ingin raga kita selalu bersama. Tetapi saat ini kita terpisah, terpisah jarak dan waktu. Terpisah jarak dan waktu. Terpisah jarak dan waktu. Kembali bersama Risa ya, setelah beberapa lagu dangdut tadi. Semoga para pendengar kita terhibur ya. Tadi kita udah kasih tips ya mengenai demam, karena memang lagi musim-musimnya demam ya. Gak cuma orang tua tapi juga menyerang ke anak-anak, bahkan bayi balita juga ya. Jadi tetap santai,
tapi juga harus diperhatikan ya demamnya yang tipe yang seperti gimana ya. Karena itu tadi demam ada beberapa kategori, ada yang demam ringan ya, sedang, bahkan yang berat ya. Baik, untuk kali ini kita juga akan berbagi kembali ya, bukan tentang demam tapi tentang flu ya. Nah, karena kita harus cari tahu dulu ya perbedaan antara flu dan pilek ya. Karena kadang kita mah sembarang sebut aja, kalau Risa mah sama menurut Risa ya. Apa sih pilek, pilek ya, apa sih flu gitu ya. Ternyata beda ya, jangan sampai tertukar nih. Yuk coba kita cari tahu dulu, karena juga nggak cuma demam, tapi flu dan pilek juga sekarang lagi musim-musimnya ya, nggak cuma ke orang dewasa tapi juga ke anak-anak ya. Apalagi sekarang harus hati-hati ya pilih obat ya, karena kemarin sempat ramai juga ya, bukan ramai tapi memang fakta ya, bahwa obat sirup itu mengandung etilen glikol ya, EG ya, yang tentunya itu digunakan untuk plastik-plastik ataupun untuk kayak penghancur plastik, tapi digunakan ke obat gitu ya. Tapi sekarang BPOM udah merilis obat apa aja yang aman, jadi buat kita mungkin yang lagi kena demam, pilek, flu dan lain sebagainya bisa di searching dulu obat yang aman apa, jadi kita bisa tinggal beli di apotek ataupun ke dokter juga boleh, jadi dokter yang kasih resep obat gitu ya. Ingat jangan sembarangan ya, malah nanti bahaya ya. Baik, lanjut nih kita ya, apa aja sih perbedaan pilek dan flu atau influenza nih ya pendengar H2FM. Perbedaan pilek dan flu berdasarkan penyebabnya. Perbedaan paling mendasar dari pilek biasa dan flu adalah penyebab. Salah satu penyebab batuk pilek yang umum adalah infeksi virus jenis rhinovirus. Apabila pilek terjadi karena adanya infeksi rhinovirus, kondisi ini disebut penyakit salisma atau common cold. Tak hanya itu, pilek sebenarnya adalah gejala yang bisa saja disebabkan oleh penyakit atau kondisi kesehatan lain. Menurut situs American College of Allergy, Asma, dan Imunologi, beberapa penyebab munculnya gejala pilek adalah udara dingin atau kering, alergi, rinitis non-alergi, sinusitis akut atau kronis, perubahan hormon tubuh, dan obat-obatan tertentu. Sementara itu untuk penyebab flu sudah pasti virus influenza. Flu umumnya tidak disebabkan oleh kondisi kesehatan lain seperti pilek selain virus itu sendiri. Virus ini menyerang sistem pernapasan keseluruhan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga ke paru-paru. Penyebab flu ada tiga macam. Ada tiga macam virus influenza, yaitu influenza A, influenza B, dan influenza C. Penyebab flu adalah tiga macam virus influenza tadi ya, tipe A, tipe B, dan C. Biasanya virus tipe A dan tipe B itu menyebabkan flu musiman, sementara tipe C biasanya terjadi sepanjang tahun. Kemudian perbedaan pilek dan flu dari gejalanya. Perbedaan flu dan pilek lainnya yang cukup jelas sebetulnya terletak pada gejala yang ditimbulkan. Biasanya gejala batuk pilek, yaitu tadi common cold, yang paling khas yaitu ini untuk batuk pilek ya. Batuk pilek nih, gejalanya sakit tenggorokan yang biasanya hilang dalam 1 atau 2 hari. Hidung tersumbat atau meler, bersin, batuk, sakit kepala kadang-kadang, dan badan lemas, lesu, dan tidak bertenaga. Pilek memiliki tingkat keparahan yang cenderung ringan. Pada kasus pilek dalam common cold, biasanya gejala akan membaik dalam waktu 7 hingga 10 hari. Gejala pun dapat sembuh dengan sendirinya. Sementara itu untuk gejala flu, umumnya lebih berat ya. Gejala flu datang lebih cepat dan lebih parah dari gejala pilek, meliputi demam tinggi selama 3-5 hari meski tidak selalu ya. Kemudian sering sakit kepala berat, batuk kering, sesekali sakit tenggorokan, badan gemetar dan menggigil, nyeri otot sekujur tubuh, kelelahan parah hingga 2-3 minggu, bahkan mual dan muntah paling sering terjadi pada anak-anak. Nyeri otot dan menggigil adalah perbedaan gejala paling khas antara pilek dan flu. Gejala flu akan semakin bertambah parah secara bertahap dalam 2-5 hari.
Namun gejala flu yang kita alami tidak juga membaik lebih dari 10 hari atau malah memburuk, maka wajib ke dokter ya. Nah, itu tadi perbedaan pilek dan flu dari penyebab dan gejala. Kemudian dari resiko komplikasi ini ya. Faktor lain yang menjadi pembeda antara pilek dan flu adalah ada tidaknya resiko komplikasi. Batuk pilek pada umumnya tidak menyebabkan masalah kesehatan lebih lanjut. Sementara flu yang berlarut-larut tanpa diobati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, radang otot, gangguan sistem saraf pusat, serta masalah jantung seperti serangan jantung, miokarditis, dan perikarditis. Bagi kita yang punya riwayat asma juga harus hati-hati. Gejala flu mungkin dapat memicu kekambuhan serangan asma. Oleh karenanya, orang yang memiliki asma sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter jika gejala flu tidak juga membaik atau malah semakin memburuk. Oke, untuk cara mengobatinya juga pasti beda ya, cara pengobatan flu dan pilek. Baik orang yang terkena pilek dan flu sama-sama dianjurkan untuk beristirahat di rumah agar tidak menularkannya pada orang lain. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu kentara terkait cara mengobati flu dan pilek. Flu dan pilek juga umumnya sama-sama bisa sembuh sendiri. Namun terdapat berbagai pilihan obat yang dapat membantu mengatasi pilek dan flu. Untuk pilek, obat yang dapat kita konsumsi biasanya tergantung pada penyebab. Apabila gejala pilek yang kita alami disebabkan oleh alergi, kita bisa mengkonsumsi obat alergi seperti antihistamin. Sementara untuk obat flu yang disebabkan oleh infeksi virus biasanya dapat berupa obat antivirus seperti oseltamivir Tamiflu, zanamivir Relenza, atau peramivir Rapivab. Nah, obat-obatan ini dapat mempercepat pemulihan dari flu dan mencegah komplikasi pneumonia. Namun, obat antiviral hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Kita wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat-obatan tersebut ya. Kita juga dapat mengaplikasikan balsam dengan menggosoknya pada dada, leher, dan punggung. Selain itu juga kita dapat menyampurkan 2 sendok teh balsam dengan air panas, kemudian menghirup uapnya. Ingat, dihirup bukan dimakan. Jangan mentang-mentang takarannya 2 sendok ya. Ingat, itu cuma dihirup aja ya. Kemudian jika kita ingin mengurangi gangguan hidung tersumbat dan sakit kepala, kita tentunya bisa mencoba obat-obatan seperti dekongestan dan paracetamol. Nah pendengar, baik pilek maupun flu, kita juga bisa menggunakan obat-obatan berbahan dasar alami yang mengandung seng, vitamin C, atau vitamin D. Minum suplemen vitamin C secara rutin dapat membantu mengurangi gejala pilek yang juga seringkali kita temukan pada penyakit flu ya. Untuk mencegahnya ya, untuk mencegahnya flu dan pilek ya hampir-hampir sama ya. Kebanyakan dokter merekomendasikan pemberian vaksin flu pada awal musim flu berlangsung. Selain itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin atau gunakan hand sanitizer juga mencegah penularan virus flu ya. Sementara untuk mencegah pilek, biasanya vaksin bukan menjadi cara yang dianjurkan. Pencegahan terbaik adalah cukup dengan menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, menghindari zat-zat pemicu alergi atau udara dingin, serta menjaga daya tahan tubuh. Nah pendengar, flu dan pilek adalah 2 kondisi yang memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari penyebab, gejala, resiko komplikasi, bahkan cara mencegahnya. Kesimpulannya adalah pilek suatu gejala yang menandakan adanya masalah kesehatan tertentu, sementara itu untuk flu adalah penyakit akibat infeksi virus dengan pilek sebagai salah satu gejalanya ya. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu sehat, karena dengan sehat kita bisa menikmati semua karunia Tuhan ya. Dan yang pasti sehat itu mahal ya, tapi berusaha untuk sehat itu murah ya. Cukup dengan konsumsi makan makanan yang sehat, sayur-sayur juga murah, buah-buahan juga murah ya. Dan yang pasti selalu jaga kesehatan tubuh dengan selalu semangat dan bahagia ya, biar sistem imun kita juga kuat. Untuk pendengar H2 sebelum Risa pamit undur diri ya, kita break sejenak. Kita akan kasih beberapa lagu ya, beberapa lagu dangdut untuk pendengar H2. Selamat mendengarkan. 「
H2FM, radionya orang Cilang Pisau. I love Mega Mix FM. Kadang menangis, kadang tertawa, karena dunia tak selalu ramah. Aku mencoba tegar melangkah, hadapi semua dengan senyuman. Suka duka dalam kehidupan, semua adalah perjalanan. Aku berani mengejar impian, terus berjuang, tak akan menyerah. Mentari menyinari bumi, menerangi hati yang merindukan kasih dan sayang. Aku berjanji takkan berhenti, terus bersinar seterang mentari. Aku mencoba tegar melangkah, hadapi semua dengan senyuman. Suka duka dalam kehidupan, semua adalah perjalanan. Aku berani mengejar impian, terus berjuang, tak akan menyerah. Mentari menyinari bumi, menerangi hati yang merindukan kasih dan sayang. Aku berjanji takkan berhenti, terus bersinar. Mentari menyinari bumi, menerangi hati yang merindukan kasih dan sayang. Aku berjanji takkan berhenti, terus bersinar seterang mentari.
apa kata pepatah, ku butuh cinta, kamu pun datang, aku bahagia. Pernah merasa sakitnya cinta, hati kecewa, lalu kau hadir, aku terlena tiada berdaya. Bunga yang layu kini mekar kembali, kau siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggal nikah, ku lepas dengan ikhlas, gantinya kamu ikhlas membawa berkah. Aku siap jadi milikmu, siapkah kau menjadi imamku? Aku takut fitnah dan dosa bila berdua-dua denganmu. Apalagi yang kau tunggu, jadikan aku halal untukmu. Ayah ibu beri restu, bawa aku ke penghulu. Pernah merasa sakitnya cinta, hati kecewa, lalu kau hadir, aku terlena tiada berdaya. Bunga yang layu kini mekar kembali, kau siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggal nikah, ku lepas dengan ikhlas, gantinya kamu ikhlas membawa berkah. Aku siap jadi milikmu, siapkah kau menjadi imamku? Aku takut fitnah dan dosa bila berdua-dua denganmu. Apalagi yang kau tunggu, jadikan aku halal untukmu. Ayah ibu beri restu, bawa aku ke penghulu, bawa aku ke penghulu. Oh, sayang. Bunga yang layu kini mekar kembali, kau siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggal nikah, ku lepas dengan ikhlas, gantinya kamu ikhlas membawa berkah. 94.1 MHz H2 FM, radio informasi dan hiburan.
Dari Jalan Darung Bawang kilometer 13 Pulang Pisau. Inilah 94,1 FM Radio Informasi dan Hiburan. All the hits, one radio station. Power Hit Radio. Ya pendengar, kita udah di akhir program nih ya. Untuk pendengar H2 ya, kita tadi udah kasih tips dan informasi juga mengenai kesehatan seputar demam dan juga seputar pilek dan flu. Nah tentunya kita biasanya nyebut sehat aja gitulah ya, kalau lagi aman sehat berarti lah ya. Ternyata sehat itu ada maknanya ya, nggak cuma secara fisik aja tetapi secara mental. Di sini ada kesehatan ya, definisi sehat ya menurut WHO. Nah, definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan juga kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia, tanpa membeda-bedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonomi. Sehat diperlukan agar seseorang mampu meraih kedamaian, keamanan, dan bebas untuk melakukan apapun di dalam hidupnya. Upaya untuk mencapai sehat adalah dilakukan dengan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang paling banyak menyerang masyarakat. Promosi kesehatan adalah upaya yang paling Upaya untuk mencapai sehat dapat dilakukan dengan promosi kesehatan tadi ya, dan pencegahan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang paling banyak menyerang masyarakat. Promosi kesehatan adalah upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai suatu penyakit, misalnya gejala, kapan harus ke dokter, dan tentunya langkah-langkah pencegahannya. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan memastikan setiap orang mendapatkan hak yang sama untuk mengaksesnya. Fasilitas ini tidak terbatas pada kesehatan fisik saja, namun juga kesehatan psikologis. Nah, untuk Kemenkes Republik Indonesia memiliki definisi sendiri ya mengenai sehat dan bugar. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah, pendengar H2, menurut Anda sehat seperti apa? Ya, yang pasti berusaha untuk selalu hidup sehat ya. Ingat, cara sehat gak cuman mengatur pola hidup sehat dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat. Untuk sehat kita juga harus berusaha menjaga mental kita ya agar selalu sehat dengan cara berusaha damai dengan diri sendiri ya, dan juga tentunya berusaha untuk tidak ikut campur urusan orang lain ya, agar mental kita juga tetap sehat pastinya ya, dan berusaha untuk hidup di lingkungan yang sehat, yang baik-baik aja, yang hidup rukun, agar kita juga secara mental bisa aman damai ya, senang, sehingga secara fisik kita bisa sehat dan bugar ya. Ingat pendengar H2FM, selalu kasih support juga untuk orang-orang tersayang agar selalu bisa hidup sehat, karena sehat secara bersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa bikin imun kita kuat pastinya ya. Selalu bahagia, ingat ya, itu juga kunci yang utama agar kita selalu sehat ya. Dan yang pasti selalu berdoa meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan kesehatan secara fisik, secara mental, agar kita bisa menikmati semua apa yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ya. Oke, untuk pendengar H2FM ya, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di program-program selanjutnya. Dan untuk sementara waktu ya, selama radio H2FM tidak bisa mengudara, kita H2FM akan hadir di channel YouTube Radio H2FM.
FM ya. Masih dengan penyiar-penyiar yang sama tapi dengan program-program yang berbeda. Risa mengucapkan selamat siang, jaga kesehatan dan lakukan yang terbaik. Yang pasti lakukan hal-hal baik juga ya, agar hal baik juga datang ke kita. Risa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulsaku juga habis, yang kutunggu-tunggu. Dari Jalan Darung Bawang kilometer 13 Pulang Pisau. Inilah 94,1 FM Radio Informasi dan Hiburan. All the hits, one radio station. Power Hit Radio. Gayamu, aktingmu, sungguh manis sekali. Mendingan kau pergi ikut casting LTV. Sandiwara drama, kamu luar biasa. Sayang jika bakatmu terbuang sia-sia. Ku mengenal kamu tak hanya sehari, ku hafal sekali tingkah lakumu. Aku tahu semuanya tentang dirimu, hampir semuanya ku hafal satu persatu. Kamu berbohong, kamu berkhianat, kau selingkuh dengan siapa saja ku tahu. Rasa cinta ini bukanlah permainan. Sudah cukup, sudah berkorban perasaan. Aku tahu kau pergi dengan siapa, aku tahu kau pergi kemana saja. Aku tahu semua yang kau sembunyikan, tapi aku pura-pura buta. Gayamu, aktingmu, sungguh manis sekali. Mendingan kau pergi ikut casting LTV. Sandiwara drama, kamu luar biasa. Sayang jika bakatmu terbuang sia-sia. Ikut casting LTV. Aku tahu semuanya tentang dirimu, hampir semuanya ku hafal satu persatu. Kamu berbohong, kamu berkhianat, kau selingkuh dengan siapa saja ku tahu. Rasa cinta ini bukanlah permainan. Sudah cukup, sudah berkorban perasaan. Aktingmu sungguh manis sekali. Mendingan kau pergi ikut casting LTV. Sandiwara drama, kamu luar biasa. Sayang jika bakatmu terbuang sia-sia. Gayamu, aktingmu, sungguh manis sekali. Mendingan kau pergi ikut casting LTV. Sandiwara drama, kamu luar biasa. Sayang jika